Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jubaidah dengan NIM 1714167. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS Manajemen Perbankan dosen pengampu Bu Yani. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. 5C yang pertama yaitu karakter. Karakter di sini adalah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama antar bank. C yang kedua yaitu capacity. Capacity di sini adalah menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank. Yang ketiga yaitu kapasital. Kapasitas di sini terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki khususnya nasabah yang mempunyai usaha. Yang keempat, kolateral. Kolateral di sini yaitu prinsip yang perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Dan yang kelima yaitu kondisi tion. Kondisi tion di sini adalah faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro. Sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank. 7P. P yang pertama yaitu personality. Di mana personality ini adalah kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Yang kedua yaitu party. Party di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga yaitu purpose. Purpose yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Yang keempat yaitu prospek. Prospek yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Yang kelima yaitu payment. Payment masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Yang keenam adalah profitability. Profitability ini di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Dan yang ketujuh yaitu protection. Protection di sini tidak berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C. Ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Baik, soal nomor 3 yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Tujuan pemasaran bank yaitu memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya, memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Dan selanjutnya, memaksimumkan pilihan ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memilih beragam pilihan pula. Selanjutnya, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Ada 5 konsep dalam pemasaran. Konsep yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep produksi ini merupakan salah satu filsafat tertua yang menjadi
penuntun para penjual dan merupakan konsep menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang kedua yaitu konsep produk. Konsep ini meyakinkan bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi atau kapling-kapling pemakaman, juga untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Dan yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Dan konsep yang terakhir adalah konsep pemasaran kemasyarakatan, merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat.